selamat pagi anak-anak. Pagi ini ketemu lagi dengan Ibu Eka. Kita akan mendengar firman Tuhan ya, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan mulai ya. Oke. Ya. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, tinggallah murid-muridnya. Ya, murid-murid Tuhan Yesus ada 11. Mereka hidup rukun. Sekarang murid-murid itu kita kenal dengan istilah rasul. Mereka hidup dari menjual apa yang mereka miliki dan jemaat yang lain. Mereka boleh menjual barang-barang berharga, boleh menjual buah-buahan dari hasil ladang dan kebun mereka. Dan mereka juga hidup bersama. Adalah sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka mempunyai sebidang tanah. Mereka hendak menjual tanahnya itu. Lalu setelah tanahnya itu terjual, mereka akan memberikan kepada Rasul Petrus. Tetapi mereka mempunyai niat buruk, mereka berbohong, mereka berencana untuk memberikan sebagian dari hasil penjualan tanah itu untuk kepentingan mereka pribadi dan sebagian lagi baru mereka berikan kepada Rasul Petrus. Ketika Ananias menghadap Rasul Petrus, Ananias ditanya, "Ananias, berapa harga jual tanah itu?" Lalu Ananias menjawab, "Sekian." Dia telah berdusta, dia telah berbohong. Lalu Rasul Petrus berkata, "Mengapa engkau mendustai Allah? Bukan hanya aku yang engkau dustai, tetapi engkau sudah mendustai Allah." Dan ketika Rasul Petrus selesai berkata demikian, rebahlah Ananias. Dia mati atau meninggal dunia. Lalu dia dikafani dan dia dikuburkan. 3 jam kemudian istri Ananias bernama Safira datang menemui Rasul Petrus. Rasul Petrus bertanya lagi, "Safira, berapa harga tanah itu?" Lalu Safira menjawab, "Sekian," sama seperti yang dikatakan Ananias. Lalu Rasul Petrus berkata, "Mengapa engkau mendustai roh Tuhan? Engkau sudah berbohong." Saat itu juga banyak orang-orang yang melihat hal itu. Lalu ketika Safira sudah berbohong, Safira juga rebah ke tanah, jatuh dan dia meninggal dunia. Dia dikuburkan berdampingan dengan makam suaminya. Nah, anak-anak, itulah ceritanya. Memang berbuat tidak jujur atau berbohong atau dalam kata Alkitab itu disebut berdusta, itu tidak baik. Kalian lihat kan upahnya? Upahnya adalah kematian. Ya. Ananias dan Safira sudah menerima upahnya. Mereka sudah berbohong. Mereka tadinya berencana berniat bohong dan akhirnya mereka lakukan. Mereka sudah berbohong. Akibat dari kebohongan mereka, mereka akhirnya mendapat upahnya, yaitu maut. Mereka meninggal dunia. Mereka mati saat itu juga. Anak-anak, apakah kalian mau seperti itu? Menerima upah dari dosa? Karena dengan berbohong berarti kalian sudah berdosa. Nah, anak-anakku, biasakan untuk bersikap jujur dari sekarang. Dari kecil harus dilatih sikap jujur itu. Kalau kalian sudah terbiasa, maka sampai besar kalian akan selalu berkata dengan jujur. Siapa di antara kalian yang sudah pernah berbohong? Ya, Ibu Eka senang sekali kalau kalian sudah berkata jujur. Bahwa kalian semua pasti sudah pernah berbohong. Apa yang kalian lakukan kalau kalian sudah berbohong? Betul, kalian minta maaf pada Tuhan dengan cara berdoa. Minta ampun. Atau orang dewasa sering bilang bertobat. Minta ampun. Bertobat artinya mengakui kesalahan kita. Tuhan, saya sudah berbohong. Ampuni saya Tuhan. Saya berjanji dengan pertolongan dari Tuhan bahwa saya tidak akan berbuat bohong lagi. Saya tidak akan berbohong lagi. Saya berjanji untuk jujur. Nah, coba kalian lakukan. Kalau kalian hidup jujur, banyak gunanya.
banyak manfaatnya. Satu, hidup kalian menjadi tenang kalau kalian jujur. Kalian melangkah akan tenang. Tidak ada rasa cemas, khawatir, tapi kalian akan tenang saja berjalan. Yang kedua, kalian akan dipercaya oleh orang lain. Kalau kalian jujur, maka orang lain akan suka dan percaya kepada kalian. Kalian pernah dengar nggak cerita tentang gembala ya yang berbohong bahwa dia teriak tolong tolong domba saya sudah dicuri ya, lalu kemudian tetangga-tetangganya pada datang, kalian sudah saya tipu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika benar-benar ada pencuri yang datang mau mengambil domba-dombanya, semuanya sudah tetangganya tidak percaya lagi. Jadi anak-anak, kalau kalian jujur, kalian akan dipercaya orang lain. Ya, tapi sekali kalian berbohong, maka kalian tidak akan dipercaya. Yang ketiga, kalau kalian berbuat jujur, pasti banyak teman, disukai oleh siapa saja. Disukai oleh mama, papa, ibu guru, teman-teman, semua akan suka sama kalian. Ya. Yang keempat, tentu saja hidup kalian akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya anak-anakku semua, dari sekarang mulailah bersikap jujur ya, untuk tidak berbohong. Jujur artinya tidak berbohong dalam perkataan maupun di dalam perbuatan kalian. Oke? Ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa katakanlah ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Jadi kalau katakan ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Berarti itu artinya apa? Jujur. Oke? Ya, itu saja dari Bu Eka. Ya, sampai jumpa semuanya. Tetap sehat. Lalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye.